Halo kawan-kawan semua, selamat bertemu lagi di kanal saya, kanal YouTube utama saya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal, walaupun terlambat, untuk kawan-kawan dan saudara-saudara yang merayakannya. Juga selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Setelah kita melewati tahun 2020 yang berat dan cepat, berlangsung sangat cepat, satu dari tahun-tahun yang menurut saya terasa sangat cepat berlalunya. Saya ingat malam tahun baru tahun 2020, malam tahun baru 2020, saya habis ngamen bersama teman-teman. Saya kesulitan untuk pulang rumah karena banjir besar ya, hujan deras sekali dan banjir di mana-mana di Jakarta. Kesulitan untuk pulang rumah dan itu ternyata hanya awal dari banyak sekali kesulitan yang lebih besar di kemudian hari pada tahun 2020. Tapi saya bersyukur karena setelah melewati tahun 2020 yang berat, saya tidak berakhir menangis di ujung tahun 2020 ini. Karena ternyata walaupun kehilangan sangat banyak pekerjaan, keluarga kami masih bisa hidup, masih bisa makan, dan bahkan kemarin masih bisa beli kue-kue dalam beberapa toples. Dan hal itu tidak terbayangkan sebelumnya saat wabah baru mulai merebak, waktu kira-kira Maret atau April. Saya dan mungkin banyak sekali teman-teman musisi juga kehilangan sangat banyak pekerjaan dan harus menangguhkan sangat banyak rencana dan harus menepikan sangat banyak cita-cita juga. Tapi ada hal yang membuat saya sangat bersyukur di balik pandemik ini. Saya mendapatkan satu hal yang buat saya adalah salah satu hal yang terpenting bagi manusia yang hidup, yaitu waktu. Karena banyak kehilangan pekerjaan, saya jadi punya banyak waktu untuk mengeksplorasi diri saya sendiri, untuk merekam lagu-lagu saya yang sudah saya rencanakan sejak sangat lama. Dan akhirnya pada tahun 2020 ini saya merasa bangga sekali karena saya bisa merilis 3 album. Pertama album Rasta Mangga, kedua album Manggarai Onenai, lalu ketiga album Hangat Desember yang diluncurkan pada awal Desember kemarin. Mungkin ada yang sudah tahu kalau album Rasta Mangga itu warnanya seperti apa, terus album Manggarai Onenai warnanya seperti apa, terus yang khusus untuk untuk album Hangat Desember yang merupakan lagu-lagu bertema sekitar Natal, itu saya merampungkannya di Ruteng waktu itu. Ya, bisa saya bilang merampungkan karena tidak sepenuhnya lagu-lagunya saya tulis di Ruteng. Di situ ada beberapa lagu baru. Itu ada di dalam album Hangat Desember itu ada 5 lagu. 2 lagu lama dan 3 lagu baru. Lagu lama dalam pengertian sudah pernah dirilis sebelumnya, dan 3 lagu baru. Sebetulnya saya pulang ke Ruteng pada bulan November kemarin, dan sebetulnya tidak ada lagu yang sepenuhnya saya tulis di Ruteng. Ada yang kembali dari Ruteng baru saya rampungkan. Ada juga yang setengahnya jadi di Ruteng, terutama untuk lagu Untuk Semua Yang Tersayang. Itu hampir sepenuhnya inspirasinya dari kegiatan kumpul-kumpul dengan keluarga besar di Ruteng. Karena keluarga besar kami itu suka kumpul, suka nyanyi-nyanyi bersama, dan saya merasa sedih di tengah keramaian itu karena banyak orang-orang tersayang yang sudah hilang, sudah pergi dari
mata kami di dunia ini, dan suara-suaranya sudah tidak mungkin terdengar lagi di telinga kami secara nyata. Dan itu membuat saya sedih, tapi mungkin itu rasanya seperti mengapa kita suka nonton film yang bisa bikin kita menangis. Kita tahu itu film sedih, tetapi kita tetap menontonnya karena mungkin memang itu kebutuhan manusia untuk melengkapi dirinya dengan semua rasa yang mungkin ada. Salah satunya rasa sedih. Mungkin kita baru merasa sempurna sebagai manusia kalau kita selain mengalami gembira juga mengalami sedih. Dan dari sudut pandang tertentu, sedih dan gembira itu mungkin adalah perasaan yang sama. Mungkin keduanya adalah perasaan yang sama sebetulnya. Hanya mungkin beda arah jalan, mungkin begitu ya. Tapi saya membahas lagu ini karena di video terakhir saya, video terkini saya di kanal YouTube saya, itu adalah video lirik lagu Untuk Semua Yang Tersayang. Sekalian bahas tentang perjalanan saya di Ruteng waktu itu. Salah satu hal yang selain kumpul-kumpul keluarga, nyanyi-nyanyi bersama, salah satu hal yang membuat saya senang sekali tentang liburan saya di Ruteng kemarin adalah saya diundang ke sebuah tempat di timur Ruteng, namanya Rumah Baca Aksara. Dan tempat itu asik sekali, hangat, dan saya merasa memang tempat itu seharusnya memang bernama rumah karena terasa rumah sekali. Jadi dia memang secara alamiah harus bernama Rumah Baca Aksara. Di situ saya sempat menyanyikan sebuah lagu saya dari album Manggarai Onenai. Dari album Manggarai Onenai, ya, lagu itu berjudul Timpok. Lagu Timpok itu saya bawakan di sana dan itu membuat saya senang sekali. Seperti saya pernah tulis di Facebook, saya senang karena akhirnya ada satu lagu dari album saya yang bisa saya bawakan di depan publik untuk pertama kalinya. Dan saya merasa lebih senang lagi bahwa untuk pertama kalinya saya menyanyikan lagu itu di sana, di Rumah Baca Aksara. Menurut saya komunitas-komunitas seperti Rumah Baca Aksara itu adalah komunitas-komunitas yang membuat Ruteng semakin keren, berharga. Mungkin berharga bukan kata yang tepat, tapi ya semakin oke lah Ruteng dengan adanya komunitas-komunitas seperti itu. Dan mungkin diketahui juga bahwa Rumah Baca Aksara itu bukan satu-satunya komunitas pegiat literasi di Ruteng ya. Ada beberapa, tapi yang boleh saya ceritakan mungkin Rumah Baca Aksara itu karena saya pernah ke sana dan menurut saya senang sekali dengan kehadiran tempat-tempat seperti itu di Ruteng. Terus soal lagu Timpok itu juga sebuah hal yang boleh saya bilang Ruteng sekali karena lagu Timpok itu terinspirasi dari tempat dan waktu Ruteng. Itu tentang jatuh cinta ya, jatuh cinta kepada seorang wanita. Kemarin saya sempat membaca sebuah diskusi tentang saya ingin tahu kenapa namanya jatuh cinta. Kenapa kita memakai kata jatuh untuk menggambarkan perasaan jatuh cinta itu? Kenapa jatuh? Ternyata banyak yang sepakat bahwa jatuh itu kalau dalam masyarakat budaya yang berbahasa Inggris,
menurut mereka kata jatuh itu memang tepat karena itu menggambarkan ketidaksengajaan, ketiba-tibaan, terus tanpa direncana, datang sendiri. Dan sejak abad 16 masyarakat berbahasa Inggris sudah artinya sejauh catatan sastra mengingat tahun 1500-an berapa begitu sudah ada seorang penyair yang menggunakan istilah fall in love dalam puisinya. Jadi sejak abad ke-16, saya lupa nama penyairnya, saya juga lupa nama judul puisinya. Tetapi ternyata bukan hanya masyarakat berbahasa Inggris yang menjelaskan perasaan serupa dengan kata jatuh. Orang Thailand juga ternyata dari diskusi itu ada seseorang berbahasa Thai di situ. Dia menjelaskan bahwa untuk menjelaskan perasaan tiba-tiba memiliki perasaan romantik tertentu kepada orang tertentu, itu juga dalam bahasa Thai dijelaskan dengan kata jatuh juga. Malah mereka punya 3 kata kalau tidak salah. Ada kata jatuh, terus ada kata lobang, ada kata cinta. Jadi peristiwa datangnya perasaan itu seperti terjerembab dalam jebakan, dalam sebuah lubang yang bernama cinta begitu. Dan kalau memang ini soal istilah jatuh cinta, kalau memang kita memakai istilah jatuh cinta, frasa jatuh cinta sebagai terjemahan dari fall in love, menurut saya mungkin itu bukan terjemahan yang tepat barangkali ya. Karena kalau jatuh cinta itu kesannya cinta yang jatuh, sementara fall in love itu kita yang jatuh ke dalam cinta. Jadi menurut saya beda sekali. Tapi mungkin karena kita sudah sering mendengarnya, kita akhirnya mungkin menerima tanpa tanya lagi. Dan mungkin ada banyak di antara kita yang merasa pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak perlu. Misalnya saya bilang saya jatuh cinta, dan semua orang tahu apa yang saya maksudkan, itu berarti ya persoalan sudah beres, tidak ada yang harus dipersoalkan lagi, karena bahasa itu ya seperti itu, menyampaikan maksud. Lalu kemudian, oke, lanjut lagi. Tadi sampai di mana? Oh, lagu Timpok itu bercerita tentang, mungkin ada yang bilang begini, nggak penting bro, tapi saya jelaskan saja karena itu lagu saya dari kanal YouTube saya, jadi saya berhak untuk menjelaskan apapun yang saya menjelaskan. Kira-kira begitu ya bro ya. Lagu Timpok itu lagu tentang jatuh cinta, makanya saya membahas jatuh cinta tadi. Dan salah satu hal terpenting dari lagu Timpok itu adalah setting tempatnya itu pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang dikisahkan dalam lagu itu di depan sebuah toko milik seorang baba. Baba itu istilah untuk orang keturunan Tionghoa di Ruteng, dan mungkin di beberapa tempat lain di Flores juga disebut baba juga. Kalau tidak salah dulu itu baba itu istilah khusus untuk orang keturunan Tionghoa tapi yang berdagang, itu disebut baba. Dan saat menciptakan lagu Timpok, jelas sekali bahwa sumber inspirasi saya itu soal tempatnya itu adalah toko Baba Tosing. Toko Baba Tosing itu salah satu toko yang
menurut saya sangat berjasa dalam hidup saya. Di situ dijual apa saja, beras. Kalau di dalam lagu Timpo kan kejadiannya laki-laki itu sedang membeli beras dan perempuannya sedang membeli bando. Karena dia keriting, dia pakai bando. Jadi dia mau beli bando di situ, dan laki-laki itu jatuh cinta kepada perempuan yang sedang ingin membeli bando itu. Dulu Baba Tosing itu, di Baba Tosing itu ada semua, saya ingat, ada beras, saya pernah beli beras di sana. Walaupun saya jarang membeli beras karena waktu SMA saya malu sekali memikul beras, tapi pernah beberapa kali mama suruh saya, mungkin karena yang bertugas beli beras di rumah waktu itu sedang tidak ada, jadi saya yang disuruh. Biasanya itu bukan bagian saya. Pernah beli gula juga, pernah beli telur juga di situ. Dan bukan hanya itu, barang-barang yang tersedia di toko Baba Tosing. Di situ ada kue, roti, itu tadi beras, malah ikan kering yang digantung juga ada di situ. Anda bisa bayangkan ya. Itu terus ballpoint, semua alat tulis, baju, semua ada di Baba Tosing. Dan bisa saya katakan sebelum ada toko-toko yang Maret sekarang itu, sudah ada Tosing Maret dulu di Rute. Bravo, Baba Tosing. Dan ada senar gitar di situ, dijual senar gitar juga. Senar gitar satuan, bukan seperti yang sekarang cenderung saya beli ya, semuanya dalam satu pak, satu set begitu, 6 senar. Di situ dijual satuan, jadi misalnya senar kita putus senar tiga, gitar kita putus senar tiganya, kita bisa beli senar tiganya saja. Itu jadi sangat membantu ekonomi calon musisi yang tidak cukup kaya untuk bisa memesan memesan senar gitar di Pulau Jawa lah, seperti saya dulu. Dan saya sampai sekarang saya masih kagum sekali dengan Baba Tosing itu. Sebetulnya saya tidak kenal secara pribadi Baba Tosing, tapi saya tahu sekali orangnya, mukanya seperti apa ketika melayani pembeli. Dia ramahnya tidak berlebihan juga, dingin-dingin saja tapi ramah. Dan anggota keluarganya juga saya kurang begitu ingat, atau mungkin dulu memang saya tidak kenal dengan baik ya. Mungkin yang kenal mereka dengan baik itu mungkin malah bapak saya, karena untuk beberapa waktu dulu bapak pernah memberi les privat bahasa Inggris di rumah itu, entah untuk anaknya Baba Tosing yang mana saya tidak tahu. Tapi begitulah, kembali ke lagu Timpok itu, begitu kira-kira begitu sejarah terciptanya lagu Timpok. Dan kembali lagi ke rasa syukur saya bahagia sekali karena lagu Timpok itu ada di album Manggarai Unenai, album kedua saya tahun ini. Saya belum pernah membayangkan bahwa saya bisa merilis 3 album dalam 1 tahun. Itu hal yang luar biasa sekali untuk saya. Pertama, saya musisi yang tidak terlalu rajin dalam hal apapun. Saya tidak terlalu rajin, mungkin maksudnya pemalas. Tetapi menyelesaikan 3 album dalam 1 tahun itu adalah prestasi yang akan saya ingat dalam seluruh sisa hidup saya, karena saya tidak pernah membayangkan bisa melakukan hal itu sebelumnya. Dan izinkanlah saya berbangga ya, saudara-saudara ya. Mungkin supaya tidak terlalu panjang, saya akan menyanyikan lagu Timpok sebagai ucapan selamat tahun baru, dan sebagai ucapan semoga di tahun yang baru semua gelisah kita
di tahun 2020 berkurang. Ya kalau hilang sama sekali ya tidak mungkin lah ya. Corona pergi, datang kau siapa gitu. Karena hidup itu adalah kumpulan masalah. Yaitu, dan saya pernah merasa bahwa waktu memproduksi lagu Untuk Semua Yang Tersayang, di lagu itu saya ingin menyampaikan selamat Natal kepada orang-orang tersayang dan orang-orang yang telah hilang dari hidup saya. Akhirnya sedang memproduksi itu banyak sekali bayangan orang-orang yang sudah pergi dari hidup saya, orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang mencintai saya, orang-orang yang membentuk hidup saya, bukan hanya sebagai musisi, tapi keseluruhan diri saya. Saya berpikir bahwa bersedia untuk hidup itu adalah bersedia untuk menanggung satu kehilangan menuju kehilangan lainnya. Karena hidup itu begitu. Hidup itu kan kita tahu itu hidup karena kita tahu ada kehilangan, karena kita tahu ada kematian. Kalau kita hidup terus, bukan hanya kita tidak tahu bahwa ada kematian, kita juga mungkin tidak tahu bahwa itu hidup. Mungkin begitu ya. Oke, saya nyanyi. Baeri temo cinderu cina Landing gay Cevemo cikimos di tequila Anue Damang senget di ari tesina Naige Hanang latang ite dem kirtai Mesenge Over idea amo baba Itege Reme kita kuru varibando Naige Meterneho kita rancho awa Babae Jampe koe naida kuho Cho dakunai Nai dai Kawing aku ite sayang terede Cho dakunai Nai dai kawing aku ite cinta terede Neho kita la koreng echa Rekege Naiho ora tangi tekana Rigit me Mang naun eme onen bando Deage Toe kita mangaroing mando Anue Iba ko erite da kumoma Jagae Rebut pinanaing naiho Lakogi Cebo imus to ere rosala Cemonge Ruda kita rampuk agu timpo Timpo dakuai Timpo dakuai Timpo saya sayang terdengar Timpok lakuai
Agunan timpok cinta, cinta dedeng-dedeng. Timpok cinta, omang dedeng-dedeng. Terima kasih, selamat Natal dan Tahun Baru.